Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nunik Nudiati dari SMK Negeri 2 Kuningan. Kali ini saya ingin memberikan sedikit materi tentang memproses reservasi jasa penerbangan atau flight reservation. Nah, kata reservation ini berasal dari bahasa Inggris yaitu to reserve yang artinya menyediakan, sedangkan reservation itu sendiri adalah penyediaan tempat. Seat di sini adalah maksudnya tempat itu adalah tempat duduk bagi penumpang sesuai dengan permintaan. Kemudian reservasi penerbangan ini terdiri dari dua sistem. Caranya ada dua, ada manual reservation yaitu penyediaan tempat atau tempat duduk ya penumpang dengan bantuan jadwal penerbangan manual, yaitu berupa kita melihat dari timetable atau dari buku OAG sesuai permintaan untuk dicatat nanti ke dalam form reservasi atau reservation form. Nah, untuk manual reservation ini pada saat sekarang kita sudah tidak mempergunakannya lagi karena airline itu sudah tidak lagi mengeluarkan buku timetable. Jadi manual reservation ini lebih tidak digunakan lagi karena sudah kadaluarsa, sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Kemudian ada yang kedua, computerized reservation system atau CRS. Nah, yang CRS ini adalah penyediaan tempat atau tempat duduk penumpang dengan sistem komputer secara online menggunakan software. Ada Galileo, ada Abacus, ada Arga, ada Skynet. Ini contohnya di sini. Ada beberapa sistem yang digunakan untuk reservasi. Kemudian reservasi penerbangan ini dapat dilakukan secara langsung, ya. Itu adalah direct reservation, atau secara langsung ini maksudnya adalah penumpang atau passenger langsung booking ke tempat airline-nya langsung tanpa melalui kantor lain. Mereka langsung mendatangi kantor airline-nya dan melakukan reservasi. Kemudian ada reservasi yang dilakukan secara tidak langsung atau indirect reservation. Penumpang biasanya membooking tempat melalui agen perjalanan atau travel agent. Ya, di sini ada misalkan penumpangnya malas untuk datang ke tempat airline-nya karena terlalu jauh dan berdekatan dengan travel agent, atau by phone juga bisa. Itu penumpang melakukan reservasi melalui agen perjalanan atau travel agent. Kemudian, apa sih kegunaan reservasi bagi penumpang atau kita sebut sebagai passenger? 1. Reservasi ini mempermudah dalam pengaturan perjalanan sesuai dengan keperluan dalam waktu sedini mungkin. Nah, jadi pada saat kita ingin berangkat kemana dengan menggunakan pesawat terbang, biasanya kita cek dulu jadwalnya, seatnya, ketersediaannya ada enggak sesuai dengan waktu yang kita perlukan. Jadi keputusannya bisa diambil secepat mungkin. Kemudian adanya kepastian terhadap rencana perjalanan penumpang. Tentunya di sini ketika kita mengambil seat, kita mengecek jadwal, tentunya di situ sudah terlihat apakah sudah pasti seat ini atau tempat duduk ini kita bisa beli, ataukah sudah pasti jam ini saya bisa berangkat, ataukah sudah pastikah tanggal segini saya bisa berangkat. Jadi dengan reservasi ini kita bisa mengetahui kepastian terhadap rencana perjalanan dari kita sendiri atau dari penumpang. Kemudian adanya memberikan efisiensi waktu, ya, efisiensi waktu, uang dan tenaga. Tentunya sekarang karena banyak OTA ya, online travel agent, tentunya kita bisa hanya membuka website mereka, kita bisa langsung melakukan reservasi. Tentunya waktu yang kita luangkan untuk melakukan reservasi itu sangat sedikit. Uang pun untuk misalkan karena kita harus beli dulu nih ke airline dengan kendaraan, itu berarti kita menghemat adanya ongkos. Tenaga juga sama, dengan rebahan saja, dengan tiduran, dengan duduk, kita bisa melakukan reservasi di rumah tentunya.
Kemudian sebelum melakukan reservasi, kita sebagai staff travel agent harus tahu dulu mengenai bentuk-bentuk perjalanan. Nah, di sini ada 5 bentuk perjalanan, yaitu 1 one way atau dengan kodenya OW, Oscar Whiskey. Ini adalah perjalanan 1 kali jalan dari tempat asal atau point of origin ke tempat tujuan atau point of destination. Di sini saya contohkan adalah dari Jakarta ke Surabaya. Kemudian ada yang multiple city atau beberapa kota dari Medan, Jakarta ke Denpasar. Ini masih termasuk one way karena origin dan destinasinya berbeda kota, ya. Ini pun sama, origin dan destinasinya berbeda kota. Kalau ini hanya 2 kota, kalau ini beberapa kota atau multiple city. Kemudian yang kedua ada round trip atau return. Kodenya adalah RT, Romeo Tango. Istilah populernya adalah PP. Kalau orang Indonesia taunya lebih ke PP. Oh iya, pulang pergi, yaitu perjalanan dari satu kota ke kota lain dan kembali ke kota asal berangkat. Jadi poin di sini kita bisa tahu bahwa kota asal dan kota tujuan adalah sama. Itu yang membedakan antara one way dengan return adalah one way kota asal dan kota tujuannya berbeda, sedangkan round trip atau return kota asal dan kota tujuannya adalah sama. Kita lihat di sini ada perjalanan dari Jakarta, Denpasar, kemudian kembali lagi ke Jakarta. Jakarta, Denpasar, kembali lagi ke Jakarta. Origin dan destinasinya adalah di kota Jakarta. Kemudian yang contoh kedua adalah Jakarta, Surabaya, Denpasar. Denpasar kembali lagi ke Surabaya, kemudian ke Jakarta. Ini pun sama, origin dan destinationnya di kota yang sama. Kemudian yang ketiga ada namanya circle trip, atau di sini perjalanan berkeliling dari satu kota ke kota lain dan kembali ke kota asal secara berurutan dan membentuk lingkaran, ya. Kenapa judulnya circle trip? Itu karena dia harus membentuk satu lingkaran. Misalkan dari sini adalah contohnya, ada perjalanan dari Jakarta, Medan, Ujung Pandang, Denpasar. Ini perjalanannya, rutenya adalah membentuk satu lingkaran. Kemudian yang keempat adalah open jaw trip, atau biasanya disebut dengan OJO, Oscar Juliet Oscar. Nah, perjalanan ini adalah perjalanan dari satu kota ke kota lain dan kembali ke kota semula dengan salah satu rutenya menggunakan transportasi lain. Maksudnya di sini adalah ketika kita menggunakan pesawat, berangkat kita menggunakan pesawat, kita ada lewat ke kota lain dengan kendaraan lain, baik itu kendaraan darat ataupun laut, misalkan kereta api, mobil, atau dengan dengan transportasi lainnya, itu adalah disebutnya dengan open jaw trip. Nah, di sini ada contoh soalnya dari Jakarta ke Surabaya. Nah, dari Jakarta ke Surabaya itu menggunakan misalkan kereta api, ya. Ini transportasi lainnya menggunakan transportasi lain. Nah, dari Surabaya ke Medan itu menggunakan pesawat. Nah, kembali lagi ke Jakarta, dari Medan itu menggunakan pesawat. Jadi ada satu titik poin ketika penumpang menggunakan moda transportasi lain selain pesawat, itu dinamakan open jaw trip. Kemudian yang terakhir ada around the world. Nah, ini adalah perjalanan dari satu ke kota lain kembali ke kota asal dengan rutenya berkeliling. Ini around the world adalah kata lain dari keliling dunia. Nah, around the world ini adalah perjalanan untuk berkeliling dunia. Contohnya di sini adalah ada perjalanan dari Jakarta menuju Singapura, Singapura ke Bangkok, Bangkok ke Tokyo, dari Tokyo ke Los Angeles, Los Angeles ke London, London ke Hong Kong, dan kembali ke
Jakarta. Jadi maksudnya di sini keliling dunia adalah perjalanan ketika kita melewati 3 TC yang ia tak bagi ya. Dunia ini menurut IATA itu dibagi 3. Ada TC 1, 2, dan 3. Nah, around the world ini adalah ketika perjalanan kita melalui TC 1, TC 2, TC 3. Jadi semua TC kita singgahi sehingga itu membentuk satu rute berkeliling dunia. Nah, mungkin itu saja materi awal untuk reservasi penerbangan. Kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.